Hai guys, ketemu lagi di Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kita akan memberikan satu perbandingan yang unik guys. Jadi aku pengen berbagi pengalaman untuk membandingkan antara Vespa 150cc yang cc-nya 2 kali lipat dari Yamaha Sigma ini yang cuma cc-nya 100. Sekarang kita akan, kalau tidak punya dua-duanya, cuma bisa menebak-nebak aja guys. Karena di atas kertas yang namanya cc 150 itu pasti akan lebih daripada yang cc 100 kan guys. Nah, kali ini kita akan memberikan perbandingan tentang top speed, torsi, namun sebatas ke bagian mesin ya guys. Karena kalau kita perbandingkan kenyamanan berkendara di bagian handling dan lain-lain kan tidak apple to apple. Karena bodinya yang satu plastik, yang satu besi, yang satu mesin di belakang, yang satu mesin di tengah. Jadi kita akan membandingkan performa mesin aja guys. Untuk kali ini kita akan perbandingan antara Vespa VBB 150cc dengan Yamaha Sigma 100cc untuk kita adu kenyamanan mesinnya saat top speed, saat ditanjakan atau kekuatan torsi, dan saat lurus, pelan, kenceng, mana yang lebih unggul dari keduanya ini guys. Ikuti terus konten kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share-nya guys. Oke, review kita mulai dari Sigma ya guys. Jadi kalau Sigma seperti kita tahu itu memiliki kelebihan di BBM yang pasti karena cc-nya 100cc itu lebih irit guys dibanding Vespa yang 150cc. Yang kedua, bodi yang relatif lebih ringan dari Sigma itu menguntungkan untuk manuver-manuver. Jadi mesin yang 100cc ditopang dengan bodi yang ringan itu tidak akan banyak menghambat guys. Jadi Sigma karena memiliki bodi yang ringkas, bodi yang ringan, meskipun dengan cc yang 100 itu relatif lebih enak untuk diajak manuver-manuver. Jadi Sigma itu memiliki kelebihan kalau di track lurus itu dia lebih powerful guys. Terus perpindahan antar gigi itu relatif lebih cepat, mungkin karena gigi rasionya yang berbeda struktur dengan di Vespa guys. Jadi kalau di Sigma itu gigi 1, 2, 3, mungkin 3 di beberapa Sigma yang kompresinya drop itu memang agak turun. Tapi kalau di Sigma yang beres, yang mesinnya bagus, itu memang langsung plong. Nah, selain itu juga Sigma ini memiliki kelebihan untuk lock panjang, misalkan ya gigi antar gigi itu lebih jauh guys. Jadi masuk gigi 1 untuk gigi kedua atau ketiga atau keempat itu jarak pindah persnelingnya itu masih lebih jauh, jadi panjang-panjang itu loh guys. Terus Sigma ini untuk top speed itu lebih mudah dicapai. Jadi untuk mencapai 100 km per jam itu nggak perlu, bahasa Jawanya nggak perlu ngongso, nggak perlu ngoyo guys. Jadi asalkan mesin bagus, untuk 100 km per jam itu kalau Sigma gampang banget, dan lebih dari itu juga gampang asalkan mesin kalian normal loh guys. Nah, Sigma yang dibuat uji ini kebetulan speknya juga sudah lumayan, jadi enak gitu loh guys. Jadi untuk memperbandingkan, untuk tanjakan-tanjakan seperti ini memang untuk motor Sigma itu memiliki kelemahan. Jadi untuk tanjakan-tanjakan rendah itu mungkin gigi 3, kalau gigi 4 itu nggak, kurang bertahankan. Jadi nahan gitu loh guys. Jadi untuk Sigma kita memang kalau tanjakan pasti punya kekurangan, karena mungkin cc-nya juga 100, dan saat-saat apalagi boncengan, saat-saat boncengan dan tanjakan itu pasti kalau rawan untuk gigi 3 guys. Jadi kelemahan Sigma itu untuk tanjakan yang tanpa awalan itu susah, misalkan tanjakan seperti ini guys.
Nah, jika kita ngadepi tanjakan yang kita harus stop atau kedadak seperti ini, kita berhenti seperti ini. Nah, nggak bisa kan, misalkan langsung lanjut dan tanjakan kencang. Sigma Alpha Cam yang mesin V100 itu memang nggak bisa kalau pakai gigi 4. Kita pindah pasti gigi 2 guys. Kalau gigi 3 juga nggak mampu, apalagi boncengan. Itu kelemahannya guys, kelemahan dari Sigma itu. Oke, sekarang kita review lanjut ke Vespa yang 150 cc sebelum kita comparekan keduanya guys. Jadi Vespa VBB 1965 itu mesinnya 150 cc guys. Nah, tapi seperti ini guys, terdengar di suara mesin. Untuk perpindahan 1, kedua, dan ketiganya itu rapet guys. Dia tidak bisa panjang-panjang. Soalnya kalau misalnya panjang-panjang dia itu nahan gitu loh guys. Jadi beda dengan Sigma. Kalau Sigma yang tadi itu panjang. Nah, bedanya kalau Vespa nggak bisa seperti itu karena tatanan gigi rasionya itu beda guys. Dan kalau Sigma itu bisa top speed dengan mudah dan gampang untuk 100 cc, nah Vespa itu susah untuk diajak top speed dalam keadaan cepat guys, tapi memang powerful. Nah, misalkan seperti ini guys, ini kan di Gladiol namanya, itu tanjakannya naik terus. Nah, bisa terlihat. Nah, ini naik terus tanjakan. Kalau kita pakai Sigma, itu pindah giginya itu paling 3, 2, misalkan 3 ke 2 gitu. Ngoyo guys. Kalau pakai Vespa, kita cukup pakai 3 pindah ke 4 kuat guys. Karena Vespa ini ternyata memiliki kemampuan torsi yang tinggi guys. Dia memang tidak memiliki top speed yang bagus, tetapi torsi yang besar. Seperti layaknya kalau pick up, mobil pick up itu loh guys. Mobil pick up itu kalau kalian aja balap, misalkan kalian bawa mobil sama cc-nya ya, misalkan L300, kamu balap di tol pakai Brio gitu ya, pasti kencang Brio-nya guys. Tapi kalian diajak naik turun gunung, ya Brio udah nggak kuat, tapi L300 kuat. Sama halnya seperti itu guys. Sigma itu kalau misalkan untuk trek-trek lop-lop lurus udah nggak ada musuhnya guys. Kalau musuh Vespa kan jelas kalah Vespanya, trek-trekan cepat-cepat gitu. Nah, tapi begitu dia masuk ke area gunung-gunung tanjakan seperti ini, dah Sigma udah jelas kalah jauh dengan Vespa. Karena Vespa memang didesain karena mungkin bodinya dari besi, bongsor, berat. Lah, dia desain untuk torsi yang berat. Pertama kali kemarin aku hampir berapa ya guys, 8 tahun sampai 10 tahun itu nggak tak pakai Vespa, jadi lupa feel Vespanya. Sempat naik yang tanjakan yang di Sigma tadi loh, yang misalnya kedadak tadi. Nah, aku sempat nggak kuat. Ternyata dia cuma pakai gigi 3 kuat guys. Padahal kalau Sigma itu pakai gigi 2 guys, dadak gitu. Nah, jadi kelebihan dari Vespa ini dibanding Sigma adalah Vespa ini mempunyai kelebihan di bagian torsi. 150 cc itu tidak berpengaruh di kecepatan guys, karena di kecepatan masih kencengan Sigma daripada Vespa. Tapi di tanjakan dia jagoan. Sigma sudah tidak ada apa-apanya kalau di tanjakan dibanding Vespa guys. Rasanya hampir seperti naik motor 4 tak kalau Vespa ini guys. Oke guys, jadi intinya cc besar itu tidak berpengaruh terhadap kecepatan atau performa. Tetapi kecepatan atau performa itu dipengaruhi oleh konstruksi gigi rasio. Misalkan gigi rasio Vespa itu dikonstruksi untuk top speed, mungkin juga akan pasti melebihi top speednya Sigma. Tetapi karena konstruksi bodinya Vespa itu sendiri yang berat, dia dikonstruksi untuk torsi guys. Karena maklum, karena bodi berat itu mungkin dia agar mampu untuk mengangkat bodinya di skala medan guys. Jadi kalau perjawaban dari pertanyaan itu enak mana guys? Enak dua-duanya guys. Jika ditanjakan jelas enak Vespa, namun di top speed atau di jalan lurus masih enak Sigma guys. Jadi lebih powerful Sigma kalau di jalan lurus, tetapi di saat jalan tanjakan lebih enak Vespa. Terus kalau untuk jalan pelan-pelan dan lain-lain itu kan tergantung bodinya guys. Dua-duanya bisa diperdebatkan kalau seperti itu.
Nah, itu jawabannya guys. Jika ada pertanyaan atau jika kalian memiliki pengalaman yang berbeda tentang perbandingan antara Sigma dan Vespa ini, silahkan di kolom komentar agar kita diskusikan bersama dengan subscriber yang lain. Oke guys, sekian dulu konten kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.